Assalamualaikum Ayah Bunda, selamat datang kembali di Jurnal Klinis Channel. Nah, coba bayangin bentar ya, gimana kalau ternyata ada satu perisai biologis yang benar-benar bisa nyelamatin kita dari ancaman fatal, kayak stroke? Dan tebak, rahasianya ini bukan obat baru, tapi udah ada sejak 1400 tahun yang lalu. Hari ini kita bakal membedah literatur medis, jurnal ilmiah, dan juga kebijaksanaan sejarah yang luar biasa buat ngungkapin rahasia ini. Jadi, simak dengan cermat, jangan skip supaya infonya lengkap ya. Karena jujur aja, apa yang bakal kita pelajari dalam pemaparan ilmiah ini, itu benar-benar bisa ngubah cara ayah bunda memulai hari dan bahkan menyelamatkan nyawa. Oke, yuk langsung aja kita mulai. 80%. Coba ayah bunda perhatikan baik-baik angka ini. Menurut data medis dari sumber yang kita rujuk, 80% kasus stroke itu sebenarnya bisa dicegah loh. Iya, bisa dicegah. Dan tebak, bukan pakai obat-obatan yang mahal, tapi cukup lewat kebiasaan harian yang super sederhana. Nah, yang bikin merinding, kebiasaan pagi ala sunnah Rasulullah dan juga pandangan medis dari Ibnu Sina yang umurnya udah ribuan tahun ini, ternyata sekarang terbukti secara saintifik. Rutinitas ini beneran berfungsi ibarat benteng pertahanan atau perisai biologis yang paling ampuh buat tubuh kita. Terus, ayah bunda pasti sering nanya kan, kenapa sih rasanya berat banget buat bangun pagi? Nah, berdasarkan analisis dari konsep The 5 AM Club yang kita bedah dari sumber kita, sebenarnya lagi ada peperangan nih di dalam kepala kita. Ada yang namanya ancient brain atau otak purba, yang bawaannya itu pengen nyaman terus, cari aman, dan ya agak malas demi bertahan hidup. Di sisi lain, kita punya mastery brain yang fokusnya ke pertumbuhan, ketenangan, dan produktivitas tingkat tinggi. DNA kita emang secara alami narik kita buat narik selimut lagi di kasur yang hangat. Tapi kalau kita mau sehat dan pegang kendali penuh atas hidup kita tuh harus banget melatih dan membangunkan si mastery brain ini lebih dulu di pagi hari. Nah, poin krusialnya mulai dari sini nih. Langkah pertama, the cortisol awakening response, atau gampangnya bangun sebelum fajar untuk sholat subuh. Ibnu Sina itu ngewanti-wanti banget pentingnya bangun sebelum matahari terbit, supaya tubuh kita bisa menyelesaikan siklus istirahat alaminya dengan pas. Dalam bahasa medis masa kini, fenomena ini kita sebut sebagai respons kebangkitan kortisol. Jadi, kalau kita bangun di waktu yang tepat dan konsisten, itu bakal memicu lonjakan kortisol yang sehat. Ibaratnya nih, kayak lagi manasin mesin kendaraan kardiovaskular kita, perlahan, bertahap, dan pastinya aman banget buat jantung. Dan ini bukan cuma sekedar teori ya. Kalau kita lihat data dari jurnal stroke tahun 2023, wah ini jelas banget. Orang yang punya pola tidur dan jam bangun yang berantakan, itu secara drastis naikin resiko terkena stroke iskemik sampai 45%. 45% loh ayah bunda. Makanya konsistensi ritme bangun pagi, persis kayak yang dicontohin Rasulullah, itu vital banget. Keteraturan ini benar-benar menjaga jam biologis otak kita tetap sehat dan secara aktif jadi tameng buat pembuluh darah kita. Oke, lanjut ke langkah kedua nih, hidrasi sebagai pelindung darah. Ibnu Sina itu selalu ngingetin kita buat membasuh diri dan minum air segar pas banget baru bangun. Kenapa sih kok penting banget? Bayangin aja, setelah 7-8 jam kita tidur, tubuh kita kan nggak masuk cairan sama sekali, jadi pasti dehidrasi ingan. Nah, dehidrasi ini yang bikin darah kita jadi pekat dan kental. Darah yang kental itu gampang banget membentuk gumpalan. Dan gumpalan inilah yang sering banget jadi biang kerok utama serangan stroke iskemik di pagi hari. Coba perhatiin angka yang luar biasa ini, 54%. Sebuah penelitian dari American Journal of Epidemiology nemuin fakta bahwa hidrasi yang cukup ternyata bisa nekan angka kematian akibat stroke sampai 54%. Gila kan? Dan secara klinis, minum air putih suhu ruang pelan-pelan dalam 3 tegukan, seperti sunnah Nabi kita, ternyata adalah cara yang paling efisien. Kenapa? Karena sistem pencernaan kita jadi bisa menyerap cairan itu dengan optimal, tanpa ngasih efek kaget ke lambung kita yang baru aja bangun tidur. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga, menurunkan hormon kortisol lewat zikir. Ibnu Sina nyaranin banget supaya kita duduk diam sejenak di pagi hari, benerin niat, dan bersyukur sebelum dunia luar mulai bikin kita sibuk. Ayah bunda, ini tuh jangan cuma dilihat sebagai ritual spiritual aja ya. Kalau kita pakai kacamata neuroscience modern, ini sebenarnya adalah teknik relaksasi dan mindfulness tingkat dewa. Praktik ini terbukti sangat efektif buat nekan hormon stres kronis. Padahal kita tahu, stres diam-diam sering banget merusak dinding pembuluh darah kita dari dalam. Bukti klinisnya pun nggak main-main. Ada sebuah meta-analisis kuat dari jurnal JAMA International Medicine yang ngebuktiin kalau praktek mindfulness, yang efeknya itu identik banget sama zikir pagi yang khusyuk, bisa secara konsisten nurunin tekanan darah sistolik rata-rata sebesar 5 mmHg.
Turunnya tekanan darah ini ibarat selimut pelindung buat endotelium, yaitu lapisan terdalam di pembuluh darah kita, supaya nggak terbentuk plak yang dipicu oleh stres. Jadi bener deh, dzikir itu terapi relaksasi sistem saraf parasimpatik yang nggak ada duanya. Nah, yang bikin merinding dari pemaparan kita sejauh ini adalah ngelihat gimana sains modern dan sejarah Islam itu bisa klop dan bersinggungan dengan sangat sempurna. Keren banget kan? Tapi sebentar, sebelum saya bongkar 2 kebiasaan terakhir yang secara klinis nggak kalah mengejutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke Jurnal Klinis Channel sekarang juga. Dukungan ayah bunda ini benar-benar berarti banget loh, biar kita makin semangat ngebedah dan nyajiin informasi yang berbobot dan bermanfaat kayak gini. Sip, udah di-subscribe kan? Yuk kita lanjut ke langkah keempat, gerak pagi dan oksigen. Berjalan kaki ke masjid buat sholat berjamaah, atau sekedar peregangan ringan kayak anjurannya Ibnu Sina, itu bukan berarti kita harus olahraga berat yang ngos-ngosan ya. Ini cuma gerakan lembut yang tujuannya melancarkan sirkulasi. Secara biologis, gerak pagi ini jadi semacam tombol pemicu krusial buat ningkatin produksi BDNF alias Brain Derived Neurotrophic Factor. Buat gampangnya, ada 3 manfaat pelindung saraf atau neuroprotektif yang langsung kita dapat. Cuma dengan rutin jalan kaki 15-20 menit aja tiap pagi, ayah bunda itu ibaratnya dapat program rehabilitasi pembuluh darah otak kelas VIP dan gratis. Pertama, gerakan ini memicu si BDNF tadi yang fungsinya kayak pupuk buat sel-sel otak kita. Kedua, kena sinar matahari pagi bakal otomatis ngatur hormon ritme sirkadian kita biar nggak berantakan. Dan yang paling juara, jalan kaki pagi bisa ningkatin aliran darah ke otak kita sampai 15%. Bayangin, otak kita bener-bener dimanjain sama suplai darah segar. Dan akhirnya, sampailah kita di langkah kelima, nutrisi kognitif lewat Al-Quran. Ibnu Sina itu yakin banget kalau pikiran manusia lagi di kondisi paling tajam dan jernih pas pagi hari. Makanya ini jadi momen emas buat baca atau menelaah ilmu. Kalau kita tarik ke kacamata neuroscience, aktivitas tilawah Al-Quran setelah waktu subuh itu sebenarnya adalah pelatihan kognitif tingkat tinggi loh. Aktivitas ini ngerangsang fokus, memori kerja, dan juga kelancaran bahasa kita secara berbarengan. Terus, dampaknya secara medis gimana? Coba dengerin ini. Alzheimer's and Dementia Journal ngerilis data bahwa individu yang rutin melakukan aktivitas kognitif kompleks itu, risiko terkena demensia vaskulernya turun sampai 40%. Gede banget kan 40% itu? Pas kita baca Al-Quran, tanpa disadari kita itu lagi nyalain 2 area penting di otak sekaligus. Area Wernicke buat pemahaman bahasa, dan area Broca buat kelancaran bicara. Proses yang kelihatannya simpel ini diam-diam ngebangun yang namanya cognitive reserve atau cadangan kognitif, yang secara aktif ngelindungin otak dari kerusakan akibat stroke-stroke kecil yang sering nggak kerasa seiring kita nambah usia. Oke, sekarang yuk kita rangkum dan lihat gambaran besarnya dari pemaparan tadi. Kalau ayah bunda perhatiin, pola dari jurnal-jurnal tadi semuanya nyambung. Bangun subuh, mengontrol ritme kortisol. Minum air, nurunin kekentalan darah. Zikir pagi, ngeredain stres kronis. Terus jalan kaki, ngasih suplai oksigen dan nutrisi buat saraf. Dan ditutup sama tilawah Al-Quran, ngebangun cadangan kognitif di otak. Jadi ayah bunda, ini tuh bukan sekedar daftar rutinitas pagi yang acak ya. Ini adalah sebuah sistem holistik, sebuah perisai biologis yang saling menguatkan dan benar-benar tak tertembus kalau kita rutinin setiap pagi. Pasti sekarang pertanyaannya, terus gimana dong caranya biar bisa konsisten? Tenang, sumber kita ngejelasin satu aturan emas dalam ngebangun kebiasaan, yaitu protokol 66 hari. 22 hari pertama itu fase disrupsi, alias fase menghancurkan rasa malas dan kebiasaan lama kita. Jujur, fase ini bakal kerasa berat banget, tapi tahan ya, jangan nyerah. Karena 22 hari selanjutnya, kita masuk ke fase integrasi. Disinilah pertarungan yang sesungguhnya. Dan di 22 hari terakhir, itu adalah masa instalasi. Di titik ini, kebiasaan baru kita udah tertanam permanen di otak. Jadi, kalau di awal rasanya capek dan berat, wajar kok. Itu cuma otak ayah bunda yang lagi ngerakit ulang saraf-sarafnya supaya beralih ke mastery brain tadi. Saya tuh suka banget sama satu kebijaksanaan dari Ibnu Sina ini. Beliau menekankan, kebiasaan kecil di pagi hari, kalau dilakukan dengan kesadaran dan kehadiran penuh, itu nilainya jauh lebih berharga daripada obat yang paling mahal sekalipun. Bener banget kan? Kesehatan sejati itu bukan sesuatu yang baru kita kejar pas kita udah terbaring sakit. Kesehatan itu adalah pilihan harian kita. Pilihan yang kita buat sejak mata kita terbuka di pagi hari, sebagai bentuk rasa syukur dan rasa hormat yang mendalam pada tubuh yang dititipin ke kita ini. Nah, sekarang saya punya satu pertanyaan provokatif nih buat ayah bunda. Dan tolong dijawab ya, dari kelima kebiasaan yang ngebangun perisai biologis otak tadi, mana nih yang bakal ayah bunda pastiin untuk dicoba besok pagi? Apakah mau lebih disiplin minum air putihnya? Atau mulai jalan kaki? Atau ngerutinin tilawahnya?
Coba deh, tuliskan komitmen ayah bunda di kolom komentar di bawah sekarang juga. Percaya deh, sebuah langkah kecil yang dituliskan, itu bakal ngebantu banget buat ngukir tekad di pikiran bawah sadar kita. Wah, sungguh luar biasa ya apa yang bisa kita dapat dari menggabungkan sumber-sumber medis modern dan sejarah kebijaksanaan masa lalu ini. Saya benar-benar berharap penjelasan ini bikin ayah bunda makin yakin tentang betapa pentingnya rutinitas pagi kita. Terima kasih banyak ya udah nyediain waktu buat nyimak bareng saya hari ini. Jangan lupa, sekali lagi tekan tombol like, komen, dan pastinya subscribe ke Jurnal Klinis Channel. Jangan ragu juga buat nge-share penjelasan ini ke grup WhatsApp keluarga atau kerabat, biar kita semua bisa sama-sama saling menjaga dan mencegah penyakit fatal. Jaga selalu kesehatan ayah bunda, terapkan hidup selaras, dan sampai jumpa di pemaparan luar biasa kita berikutnya. Wassalamualaikum.